Dalam politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara, perubahan besar seperti pemindahan ibu kota suatu negara dapat menciptakan dampak yang luas dan mendalam. Kabar mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang akan menjadi Nusantara telah menciptakan polemik baru dengan potensi dampak yang lebih dari sekadar perubahan geografis. Salah satu reaksi mengejutkan adalah pernyataan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Ini adalah perkembangan yang menarik dan kompleks yang mencerminkan dinamika politik dan sejarah panjang di kawasan ini. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Sabah dan Sarawak telah lama menjadi bagian integral dari Malaysia, namun sejarah mereka juga penuh dengan kontroversi dan ketidaksetaraan. Wilayah-wilayah ini memiliki budaya, bahasa, dan identitas yang berbeda dari semenanjung Malaysia, dan dalam beberapa aspek mereka telah merasa kurang diperhatikan dan diskriminasi. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur tampaknya telah menciptakan ketidakpuasan di antara penduduk Sabah dan Sarawak. Mereka mungkin melihat perubahan besar ini sebagai peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang lebih besar atas atau merasa lebih berhubungan dengan Kalimantan Timur daripada dengan semenanjung Malaysia. Ini menciptakan pertanyaan yang kompleks tentang identitas dan kemerdekaan wilayah-wilayah ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan kebijakannya telah menanggapi perkembangan ini dengan bijaksana. Dia mengakui bahwa ketimpangan kesetaraan yang terjadi di Malaysia, terutama terkait dengan Sabah dan Sarawak, adalah masalah yang serius. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung kesetaraan antara negara-negara di kawasan ini dan menghormati hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak. Namun, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menekankan warga Malaysia yang ingin pindah ke negaraan. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dan mencegah konflik yang lebih besar. Sebagai negara-negara tetangga, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak besar pada stabilitas dan kemakmuran kawasan ini. Polemik ini juga mencerminkan kompleksitas politik dan identitas di kawasan Asia Tenggara. Sejarah panjang kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan pembentukan negara-negara modern telah menciptakan keragaman budaya dan politik yang unik di setiap negara. Ini juga berarti bahwa pemindahan ibu kota atau perubahan besar lainnya dapat kebijakan negara dapat menciptakan reaksi yang beragam di kalangan rakyat. Dalam menanggapi situasi ini, penting untuk menjaga dialog yang terbuka antara negara-negara tetangga dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak individu dan kelompok adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam politik internasional. Sementara perkembangan ini mungkin menjadi perdebatan politik dan hukum yang kompleks dalam waktu yang datang, penting untuk mengingat bahwa dalam politik internasional, konflik dapat diatasi melalui diplomasi dan dialog. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana, masalah ini dapat diatasi tanpa merusak stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Dalam melanjutkan pembahasan mengenai polemik baru yang muncul seiring dengan pemindahan ibu kota Indonesia dan potensi masuknya Sabah dan Sarawak Malaysia sebagai provinsi baru, kita perlu lebih mendalam memahami beberapa aspek yang terlibat dalam situasi ini. Pertama, ketidaksetaraan di Malaysia. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah ketidaksetaraan yang telah lama dirasakan oleh Sabah dan Sarawak di dalam Federasi Malaysia. Meskipun mereka telah menjadi bagian dari Malaysia sejak pembentukan negara tersebut pada tahun 1963, beberapa warga merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi dan politik yang seharusnya mereka terima.